Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Harga cabai rawit di pasar tradisional Karangasem mencapai Rp70.000 per kilogram. Polisi melakukan sidak ke tempat usaha penyewaan motor di kawasan wisata Ubud Gianyar. Mencoba keunikan rasa rujak bulung atau rumput laut kuah pindang di wilayah Kerobokan. Sebelum dipulangkan ke Italia, buronan Interpol asal Italia, Antonio Strangio, dihadirkan di hadapan awak media. Pria berkewarganegaraan Italia dan Australia ini ditangkap di Bandara I Gusti Ngurah Rai beberapa waktu lalu. Petugas imigrasi Ngurah Rai kemudian berkoordinasi dengan petugas Interpol Polri. Yang bersangkutan ini diterbitkan red notice dari penangkapan 4 orang pelaku lain pada tahun 2014 terkait dengan penjualan marijuana atau ganja sebesar 160 kg di Italia. Untuk Drangheta sendiri itu sebenarnya lebih banyak ke Eropa. Beroperasinya di Eropa itu tidak hanya masalah narkotika, namun juga masalah penipuan, kemudian kejahatan-kejahatan lainnya yang memang sangat meresahkan di sana. Namun untuk operasinya tidak sampai ke Indonesia. Adapun proses dia ada di Indonesia itu adalah saat yang bersangkutan akan ke Australia. Jadi hit itu terkena itu pada saat dia mau proses kembali ke Australia. Memang sudah beberapa tahun ini dia tinggal di Australia dan menurut keterangan dari interogasi juga sudah dilakukan oleh Polda Bali, yang bersangkutan sekarang bisnis properti di Australia. Tersangka segera dibawa pulang ke Italia untuk menjalani proses hukum di negaranya. Sebanyak 3 anggota Polri akan mengawal ketat kepulangan Antonio ke Italia. Hasil koordinasi antara Interpol dari Indonesia maupun dengan negara Italia, bahwa yang bersangkutan kita antar ke Italia. Jadi tidak dijemput di sini, tetapi kita bantu mengantar. Yang bersangkutan adalah warga negara Italia dan Australia. Yang bersangkutan merupakan subjek dari red notice Interpol sejak tahun 2016. Kemudian yang bersangkutan akan segera dipulangkan, namun untuk waktu dan nomor penerbangannya tidak bisa kami sampaikan demi kenyamanan dan keamanan. Antonio sebelumnya transit di Bali sebelum melanjutkan penerbangan ke Australia. Ia ditangkap karena terkait organisasi kriminal di Italia yang sering terlibat dalam berbagai tindak kejahatan. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Sampai sini. Makasih. Sudah ada himbauan yang kita... Polisi melakukan sidak ke tempat usaha penyewaan motor di kawasan wisata Ubud Gianyar pada akhir pekan lalu. Dalam sidak ini, pelaku usaha diminta untuk lebih selektif terhadap penyewa, khususnya wisatawan asing. Kecelakaan lalu lintas di wilayah Ubud kerap melibatkan wisatawan asing. Sebagian wisatawan dinilai belum mahir dalam mengendarai sepeda motor serta tidak patuh aturan lalu lintas. Dia untuk mengendarai motor. Saya cakap dulu, saya ngobrol, setelah itu baru dia bisa pilih unit
nanti kami baru ambil kelengkapan administrasinya dia. Apa itu? Seperti paspor lah pertama, identitas. Kedua, dia mengendarai, kami tanyakan dengan izinnya dia. Ketiga, dia tempat tinggal dan sebagainya. Tapi juga beberapa pihak kan paspornya ada 2, Pak. Nah, kita juga perlu informasi dari negara mana yang warga negara asing mempunyai paspor lebih dari 1. Ya, itu perlu kita cocokkan waktu memberikan kendaraan. Semoga nanti bisa dengan semuanya berjalan lancar dan tidak ada halang. Kami sengaja untuk hadir ke tempat penyewaan kendaraan bermotor, khusus sepeda motor yang ada di wilayah Ubud, di mana sebelumnya kami sudah mengundang semua pemilik yang ada di wilayah Ubud penyewaan sepeda motor, namun ada beberapa yang tidak hadir. Kali ini kita mendatangi ke tempat-tempat itu sekaligus melakukan himbauan, di mana kita antisipasi jangan sampai terjadi penyalahgunaan kendaraan bermotor yang disewa. Yang kedua, memang banyak di lapangan kita temukan orang asing banyak yang tidak bisa menggunakan sepeda motor, bahkan tidak tahu rambu, sehingga angka kecelakaan menjadi banyak dan juga akan bisa mengganggu keselamatan masyarakat ataupun dirinya sendiri. Untuk itu kita perlu kerjasama komunikasi dengan pemilik penyewaan kendaraan bermotor, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyewaan kendaraan bermotor. Polisi juga membagikan selebaran kepada penyewa motor warga negara asing. Mereka diminta mengikuti aturan lalu lintas dan hukum yang berlaku di Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Rasa duka dirasakan oleh ibu kandung Irma Lestari, salah satu korban meninggal gempa Turki asal Bali. Saat ditemui di tempat kosnya Denpasar Timur, Rena tak kuasa menahan kesedihannya. Sehari sebelum gempa di Turki, anaknya menelepon dan berjanji akan membangunkan rumah untuknya. Irma juga berjanji akan menyekolahkan adik dan anaknya hingga perguruan tinggi. Namun perbincangan itu menjadi yang terakhir bagi mereka. Kabar kematian Irma diperoleh dari Kedutaan Besar Indonesia di Turki. Saya tak usahain, gitu katanya anak saya. Adik saya biar bisa kuliah sampai lulus, itu niat saya. Makanya saya mau berangkat ke luar negeri, perjuangin anak saya biar beliin sepeda biar anak saya bisa sekolah. Mama saya sudah suaminya tua. Mana sekarang? Sebelah. Sama anaknya dua. Kapan Ibu terakhir komunikasi sama? Hari Minggu. Hari Minggu. Mama tak kirimin uang nanti mama ya 3 juta bayar utangnya mama. Nggak usah hutang lagi. Mama kan sakit. Sampai sore anak saya telepon saya, terus terakhir hari Senin tidak ada dah. Sehari sebelum gempa Bu ya? Persis sehari sebelumnya itu Bu ya? Iya, jam 12 saya telepon anak saya sudah tidak aktif sama sekali sampai sekarang. Dia persisnya juga. Ya kita doakan. Anak saya sudah tidak ada. Mana? Jenazah Irma Lestari akan dimakamkan di kampung halamannya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selain Irma, korban meninggal dunia lainnya adalah Niwayan Supini asal Kelungkung, Bali. Jenazah kedua korban akan diterbangkan ke Indonesia pada 22 Februari besok. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korek Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korek Cilik Indonesia.
Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korikcilik-indonesia2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.